Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Depok diguyur hujan seharian ya, mantap luar biasa, udaranya dingin. Oke, kali ini ya, salam bahagia, salam sukses, salam kemakmuran. Jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang COD di jasa pengiriman. Ya, Ninja udah pernah, Genti udah, si cepat udah, mana lagi? Pos sudah. Sekarang JNE. Oke, JNE ini sepertinya agak telat ya memulai COD mandiri. Saya ngomongnya COD mandiri ya. COD itu ada dua ya. COD mandiri dan COD marketplace. COD mandiri itu COD yang dilakukan dengan langsung berurusan dengan seller ya, tanpa menggunakan marketplace. Kalau di marketplace biasanya itu tiap marketplace itu mengunci ya COD yang ada di marketplace tersebut. Seperti di Lazada ada Lex-nya, mungkin ada Ninja ya. Sedangkan jasa pengiriman lain nggak bisa. Di Shopee ada Genti, di Tokopedia ada juga, tapi saya lupa apa itu yang masternya di situ ya. Begitupun Zelingo dan lain-lainnya, ataupun di Blibi ya. Nah, COD mandiri ini salah satu COD yang memang hampir ada di setiap jasa pengiriman saat ini ya. Konon kabarnya dimulai oleh SAP ya, dengan jargon jagonya COD ya, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, tetapi karena jaringannya kurang luas sehingga senjatanya bisa dimanfaatkan oleh pengiriman-pengiriman yang mempunyai jaringan yang begitu luas. Nah, JNE ini sepertinya ini agak telat ya untuk memulai COD ini, tetapi tetap dia mempunyai pangsa pasar yang sangat luas ya. Secara jaringan itu JNE ini mungkin ya, dalam perkiraan saya itu di bawah jaringannya di bawah PT Pos ya. Sehingga COD yang digunakan oleh JNE ini pun secara jaringan network itu pasti akan lebih efektif ya. Tetapi apakah dia akan kompetitif? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Coba kita ulik sedikit ya, bagaimana ketentuan COD mandiri atau retail di JNE. Oke, kita akan mulai. Kita bacakan COD cash on delivery. Ada retail adalah fitur, mereka menyebutnya ya COD retail ya, bagi seller yang menggunakan jasa pengiriman JNE. Fitur layanan memungkinkan melakukan pembayaran langsung ke kurir ya, artinya kurir menerima uang dan pembeli mendapatkan barang. Nah, bagaimana kita mendaftarkannya atau mendapatkan sebagai seller COD mandiri itu? Yang pertama adalah seller mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di sales counter JNE. Jadi Anda minta ya formulir pendaftarannya. Pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi buku tabungan, jangan lupa asli, buku tabungan asli Anda fotokopi ya, depannya aja ya. Seller sudah terdaftar di JNE JLC minimal 1 tahun perjalanan. Nah, ini sepertinya yang akan menjadi kuncian ya bagi JNE. Ini sebagai kritik saja terhadap JNE. Why kalian itu membatasi diri kalian sendiri? Ini kan kalau harus 1 tahun ya, JLC itu ya nggak akan terlalu bermanfaat ya. Nggak terlalu banyak orang yang mempunyai kartu JLC. Artinya Anda sendirilah yang menutup market tersebut ya. Ini sekedar sharing ya kepada JNE ya, biar lebih tajam. Sebenarnya ini konsultannya mahal, tapi ya untuk JNE ya kita kasih gratis saja, mudah-mudahan didengar ya. Nah, selanjutnya fitur berlaku untuk COD barang yang dikirimkan seller melalui seller. Fitur ini berlaku untuk COD yang dikirimkan oleh seller melalui seller counter JNE tempat terdaftar. Ini sebenarnya bagus ya. Jadi fitur ini tidak ada di fitur jasa pengiriman lain ya. Karena kenapa saya bilang bagus ya? Kenapa saya bilang bagus? Ini untuk seller ya JNE
untuk seller JNE, maaf bukan untuk seller, untuk agent JNE atau mitra JNE, ini namanya kuncian. Ya, kuncian artinya apabila dia daftarin seller, maka seller tuh wajib ke dia. Tetapi di tempat lain itu nggak kayak gitu. Jadi seller bisa ngasih ke tempat manapun. Nah, sehingga loyal kepada eh, kepada kepada JNE-nya misalnya, atau kepada jasa pengiriman lain, jadi agak kurang. Kok gua yang rintis jalannya, orang lain juga bisa. Nah, ini yang menjadi persoalan ya. Kecuali mungkin COD Ninja ya, itu mungkin ada drop pointnya, tetapi itu masih bisa dimainkan ya, kecuali memang sellernya masih tetap ingin kita. Sedangkan kalau di JNE ini memang udah dikunci ya. Fitur ini berlaku untuk COD barang dikirimkan oleh seller melalui seller counter tempat seller terdaftar. Jadi seller tuh hanya bisa ngirimin barang kepada dia mendaftarkan. Ya misalnya di sini ya, di Cipayung dia daftar, artinya dia cuma boleh di JNE Cipayung ya, itu maksudnya ya, nggak boleh ke tempat lain. COD retail berlaku untuk layangan reguler, oke, JTR. Nah ini luar biasa ya, oke-nya ada, JTR juga bisa. Anda tahu kan barang JTR itu ya, itu luar biasa ya, luar biasa ya, cukup mahal. Kita lihat apakah ada batas maksimumnya untuk COD ini. COD retail diprioritaskan untuk online seller yang berjualan di luar marketplace. Oke, sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan karena ini udah jelas retail ya, COD retail ya, jadi nggak perlu dijelaskan. Biaya COD dikenakan transaksi pengiriman sukses terkirim dan dibuktikan laporan proof delivery pada sistem JNE. Biaya COD hanya dikenakan untuk transaksi pengiriman yang sukses. Oke, ya. Saya akan jelaskan ya, di dalam biaya COD. Dalam COD itu ada beberapa varian biaya ya. Yang pertama adalah biaya barang, yang kedua adalah biaya COD, itu yang ketiga adalah biaya pajak atau VAT, yang ketiga adalah biaya ongkir. Jadi kurang lebih ada 4. Nah, ini cukup baik ya JNE melakukan suatu kriteria ya, bahwa biasa dia hanya dikenakan kepada biaya pengiriman yang sukses terkirim. Bagaimana perhitungannya saya kurang tahu ya, karena saya belum menggunakan sistem ini, tetapi nanti pasti akan bisa mereka gunakan. Tapi intinya apabila itu tidak, itu kan cukup membantu, karena biaya COD itu sekitar 3% ya dari biaya dari nilai barang biasanya ya, 1-3%. Ini cukup baik lah ya. Yang lain adalah biaya lain-lainnya, biaya kirim, asuransi, packing, surcharge apabila ada, dibayarkan saat transaksi pengiriman. Nah ini pas kita kirim tentu ya, kalau memang biayanya itu menggunakan menggunakan pesawat atau daerah-daerah tertentu, mungkin ada packing, ada asuransi, itu pasti akan dikenakan juga di pas pengiriman itu maksudnya. Jadi sebelum barang itu sampai, tapi pas pengiriman. Selanjutnya, nilai JNE dibayarkan ke seller adalah nilai yang telah dikurangkan biaya COD setelah kiriman sukses. Oke. Jadi uang yang akan dibayarkan itu adalah nilai yang JNE bayarkan kepada seller adalah nilai yang dikurangi biaya nilai COD setelah kirim barang sukses. Artinya ini sebenarnya penjelasannya kurang valid ya, kurang menyeluruh ya. Karena di biaya COD itu ada beberapa varian ya, tapi kalau dia cuma berbicara begini kan berarti nilai barang dan nilai COD. Nah, sedangkan nilai ongkir bagaimana kan? Atau nilai pajak atau nilai packing atau nilai apa kan? Nah, itu makanya saya bilang ini penjelasannya kurang rinci ya, sehingga bisa ditafsirkan keliru oleh orang.
Oke, saya lanjut ya. Maksimal nilai harga barang dengan layanan COD adalah 5 juta. Nah, ini dia perkonot ya, perkonot. Jadi dia batasin ya. Jadi Anda bisa pakai JTR nilainya misal 10 juta, Anda tinggal bagi barang yang menjadi dua. Nah, itu cara ngakalinnya. Tapi intinya maksimum nilai itu adalah 5 juta. Oke, paham ya? Nah, bagaimana mengatasi nilai barang yang lebih? Ya, Anda tinggal bagi. Oke. Kiriman wajib diasuransikan apabila harga di atas 10 ongkos kirim. Oke, nilai barang. Jadi Anda wajib asuransikan, maksudnya kalau barang Anda misalnya satu juta, misalnya nilai barang Anda itu 10 kali ongkos kirim ya. Kiriman wajib diasuransikan apabila harga barang di atas 10 kali ongkos kirim. 10 kali di atas. Jadi misalnya begini ya, harga barang Anda 100.000. Ternyata ongkirnya itu nilai barang Anda 1 juta. Ongkirnya itu misalnya 100.000. Berarti kan udah 10 kali tuh. Ya kan, paham ya? Berarti Anda wajib asuransikan. Yaitu itu maksudnya. Jadi ongkir itu nilai barang Anda misalnya tuh 10 juta, ongkirnya itu ongkirnya itu 1 juta, berarti kan udah 1 juta itu kan, udah 10 juta, berarti Anda disarankan untuk mengasuransikan apalagi di atas 12 juta, 30 juta itu lebih dianjurkan. Selanjutnya adalah kiriman tidak berhasil terkirim, undelivery, akan dikembalikan return langsung ke pihak seller setelah mendapatkan konfirmasi seller. Oke, ini dijelaskan ya di sini dikembalikan langsung, tetapi apakah ada biaya? Coba kita lanjut ya. Alamat pengembalian kiriman undelivery sesuai dengan instruksi yang diterima seller. Untuk barang di status undelivery, apabila tidak ada instruksi pengembalian barang, maka berlaku penanganan undelivery yang berlaku di JNE. Untuk barang dengan status undelivery yang tidak ini, nah ini saya nggak tahu persis ya, apakah ini barang yang nggak terkirim tetapi tidak ada instruksi pengembalian. Nah, dari seller maka penanganan kiriman berlaku di JNE undelivery. Jadi apakah ini ada konfirmasi ya apabila barang tidak terkirim dan Anda harus mengkonfirmasi atau bagaimana, sehingga barang itu bisa saja berlaku penanganan kiriman undelivery yang berlaku di JNE. Nah, aturan-aturan pengiriman undelivery yang berlaku di JNE itu seperti apa? Itu nanti kita akan membaca lebih rinci sehingga kita tidak terjebak ke dalam suatu yang tidak kita ketahui atau kita tidak mengerti. Oke, pembayaran selanjutnya terakhir ya, pembayaran biaya COD dapat menggunakan uang cash maupun uang digital. Nah, ini apakah sepertinya JNE bekerja sama dengan Dana ya. Sepertinya yang saya tahu, ataupun OVO ya. Apakah bisa? Ya saya kurang tahu ya karena saya belum menggunakan, tapi intinya bahwa cash bisa atau belum. Tetapi intinya di sini yang tidak dijelaskan oleh JNE adalah bagaimana biaya yang timbul akibat kiriman yang undelivery. Nah, ini yang tidak dijelaskan dan mohon pihak JNE itu menjelaskan lebih rinci, atau mungkin ini rahasia perusahaan yang tidak boleh diumbar atau dalam kontraknya ada penanda tangan itu, kita tidak tahu ya. Tetapi intinya ini secara garis besar aja ya. Tapi bagi teman-teman yang memang ingin menggunakan jasa pengiriman COD JNE, ya silakan digunakan ya, dipelajari dengan baik ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan pahamannya. Dan juga bagaimana sistem transfer uangnya itu, apakah per minggu, apakah per hari, apakah per
nyampe barang, itu juga tidak jelas. Ya, tetapi poin-poin itu dalam COD barang yang perlu kita pahami, yakni biaya-biaya yang timbul dan juga bagaimana cara retur barang, bagaimana sistem pembayarannya. Ini yang perlu banyak diketahui atau diingin ketahui oleh seller, sehingga mereka tidak terjebak ke dalam hal-hal yang mereka tidak ketahui. Nah, jadi ada disclaimernya, informasi lebih lanjut hubungi dan berkomunikasi dengan sales counter Anda, sales counter JNE di tempat kota Anda setempat. Oke, demikianlah ya ketentuan COD di JNE, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga JNE ini lebih baik ke depannya dengan senjata barunya yang telah kita sarankan beberapa tadi. Mudah-mudahan JNE selalu dicintai oleh penggunanya ya, pengguna jasanya, dan JNE bisa membantulah pengiriman barang itu COD itu dengan cepat dan tepat sasaran, agar UKM di keadaan pandemi yang sulit ini roda ekonomi bisa berputar. Terima kasih JNE, terima kasih juga atas tontonannya. Jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.